Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Nah, di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan, di dalam Tuhan kita beroleh sukacita, di dalam Tuhan kita beroleh kepastian. Dan Tuhan Allah kita bukan hanya Tuhan yang berada di sorga, tapi Dia turun menjadi sama dengan manusia. Sehingga dalam keberadaannya sebagai manusia, Dia memegang tangan kita, menuntun kita, dan membawa kita ke jalan kemenangannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan saya percaya dalam program ini kembali iman kita akan dikuatkan, iman kita akan diteguhkan, dan kita akan melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena kita mengerti selama kita dasari hidup kita pada firman Tuhan, maka di tengah badai sekalipun, di tengah angin ribut sekalipun, langkah kita tetap, langkah kita tegap. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah dasar yang teguh yang tidak dapat digoyahkan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini kita sedang membahas tentang sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang adalah bagian yang sangat membosankan dalam Alkitab, yaitu tentang silsilah. Dan silsilah yang sedang kita bahas hari ini adalah silsilah Yesus. Mungkin ada banyak orang Kristen ketika dia mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, setiap kali dia jumpai silsilah, dia lewati bacaan itu karena bagi dia sesuatu yang sangat membosankan. Tetapi saya pelajari kadang-kadang dari silsilah-silsilah yang dibacakan, kita bisa melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Karena saya terlalu percaya bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Berarti dari firman Tuhan, setiap katanya, setiap kalimatnya, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Pasti ada sumber kekuatan bagi kita yang percaya. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 3 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-38. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maad, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Reza, anak Serubabel, anak Seltiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yeshua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Meliah, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahashon, anak Abinadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Shem, anak Nuh, anak Lamekh, anak Metusalah, anak Henoch, anak Yared, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara baca ayat ini, saudara mungkin mendengar program ini sambil berkata, aduh,
Ini bacaan yang sangat membosankan dan paling membuang waktu karena hanya bicara tentang anak ini, anak ini, anak ini. Bayangkan Yesus dihubungkan sampai Adam, sampai pada kesimpulannya dia adalah anak Allah atau adalah Allah sendiri. Nah, mungkin sudah baca ayat ini dan berkata, aduh, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari silsilah yang dibacakan hanya anak ini, anak itu, belum lagi ada nama-nama yang sama lagi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, saya lihat, coba mulai dari ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Berarti yang pertama, pelajaran pertama yang bisa kita ambil di sini bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah pasti direncanakan dengan baik. Dengar baik. Segala sesuatu yang direncanakan oleh Allah pasti direncanakan dengan baik. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah pasti direncanakan dengan baik. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah sedang mau mengajar kita bahwa seringkali kita gagal bukan karena kita nggak mampu, seringkali kita gagal bukan karena kita nggak sanggup, seringkali kita gagal karena kita tidak merencanakan sesuatu sebaik-baiknya. Saya ambil contoh sederhana. Ada banyak rumah tangga yang hari-hari ini goyah. Ada banyak rumah tangga yang hari-hari ini goncang. Sebetulnya hanya karena sangat sederhana sekali. Karena tidak merencanakan pernikahan itu dengan baik. Karena tidak merencanakan keluarga itu dengan baik. Dia pacaran sembarangan. Dia menikah asal menikah tanpa pengertian yang jelas. Masuk pernikahan tanpa konseling pranikah yang jelas. Masuk pernikahan tanpa visi. Tanpa mengerti kenapa dia menikah. Hanya mungkin karena sudah umur saja. Dan apa yang terjadi? Waktu rumah tangganya goncang, waktu rumah tangganya goyah, dia mulai marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kami kan sudah diberkati di gereja, kenapa masalah ini terjadi? Jawaban saya sederhana, segala sesuatu yang Allah kerjakan, Allah rencanakan dengan sebaik-baiknya. Allah saja, Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Allah saja merencanakan sesuatu sebelum mengerjakan sesuatu. Masakan kita begitu sombong, masakan kita begitu hebat sampai kita tidak perlu merencanakan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya apapun yang kita mau kerjakan, kalau kita mau lihat hasil yang baik, kita perlu rencana dengan baik. Apa artinya rencana dengan baik? Artinya kita harus doakan dulu. Kita harus minta petunjuk dari Tuhan. Ini benar gak ya dari Tuhan? Saudara-saudara yang mau mulai usaha misalnya. Saudara-saudara yang mau memilih pekerjaan. Saudara-saudara yang mau memilih karir. Saudara-saudara yang mau memilih pasangan teman hidup. Mulai dari situ dulu. Mulai dari doa dulu. Minta petunjuk dari Tuhan. Lalu pakai akal sehat dulu. Saya mampu gak? Saya sanggup gak? Ukur kekuatan dulu. Ini kira-kira yang cocok gak yang buat saya? Ini kira-kira bisa bertahan nggak? Ini apa baiknya, apa ruginya? Ini apa untungnya, apa yang akan mendatangkan kerugiannya? Jadi dihitung dulu dengan baik, jadi doakan dulu, dipertimbangkan masak-masak dulu, ya kan? Lalu cari informasi terlebih dahulu semua sebaik-baiknya. Setelah kita melakukan persiapan yang matang, baru kita mulai melangkah dalam kehati-hatian. Bukan nekat, iman bukan nekat, saudara-saudara. Iman melangkah dengan hati-hati sambil terus menjaga langkah kita, adakah berkenan kepada Allah atau tidak. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak persoalan, kalau kita tahu ini dari Tuhan, jangan takut, hadapi. Tuhan menyertai saudara dan memberi kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Jadi dari silsilah ini kita melihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah direncanakan dengan baik. Allah mengerjakan segala sesuatu yang direncanakan dengan baik. Kapan Yesus lahir, dan setelah Yesus lahir, kapan dia memulai pelayanannya. Bayangkan, sampai usia 30 tahun dulu, baru dia terlibat dalam pelayanan. Jadi kita bisa lihat, apapun yang mau dikerjakan, direncanakan dengan baik. Yang kedua, saya pelajari bahwa ketaatan kita hari ini akan sangat menentukan kemenangan kita di hari yang akan datang. Saya ulangi sekali lagi, ketaatan kita hari ini akan sangat menentukan buat berkat kita di masa yang akan datang. Kalau saya baca dalam ayat-ayat bacaan ini, saya lihat beberapa nama, misalnya Henoh, seorang yang benar kata Alkitab yang diangkat Tuhan. Saya baca nama Abraham misalnya, seorang yang dengan setia menantikan janji Allah. Kita lihat Ishak, seorang yang menabur di tanah orang kafir, tapi ditekan, dia tetap memberkati, dia tetap berbuat yang baik, tidak pernah berbuat yang jahat. Lalu kita lihat Boas, orang yang
mau menerima seorang yang sebetulnya dari orang kafir, Rut itu, lalu diterima apa adanya oleh Boas. Lalu Daud, seorang yang menghadapi raksasa yang bernama Goliat. Lalu Zerubabel yang harus membangun bait Allah. Jadi kita lihat orang-orang yang ditulis di dalam silsilah Yesus ini, mereka adalah orang-orang yang berjalan dalam ketaatan. Dan ketaatannya pada saat itu, mereka tidak menyadari, mereka tidak menyangka bahwa justru dari keturunannya lahir Mesias. Sudah bisa bayangkan, hari ini mungkin sudah taat, tapi sudah lihat, aduh kok penderitaan saya berat, kok tantangan saya berat, tetaplah berjalan dalam ketaatan. Karena ketaatan sudah hari ini sangat menentukan berkat-berkat sudah di masa yang akan datang. Mungkin kadangkala engkau tidak merasakan secara langsung berkat-berkat itu. Tapi Papa yang taat, anak-anaknya diberkati. Papa yang taat, anak-anaknya melihat mujizat. Bahkan sampai keturunan-keturunannya kata Alkitab. Jadi lihat pelajaran apa yang kita bisa terima dari silsilah Yesus. Kalau kita sudah gali gini lalu kita lihat, iya ya, menarik juga silsilah Yesus ini ya. Siapa-siapa ya yang ada dalam silsilah Yesus. Kita lebih tertarik lagi untuk mendalaminya. Karena kita bisa lihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah direncanakan dengan baik. Iya kan? Lalu kita lihat bahwa ketaatan kita hari ini sangat menentukan berkat kita di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, bahwa dalam agenda kerja Allah tidak ada yang terluput. Kenapa tidak ada yang terluput? Allah tidak pernah lalai. Terekam semuanya dengan sempurna. Sampai mulai dari Adam sampai Yesus, saudara-saudara. Jadi saudara lihat, tidak ada yang terluput. Semua terekam dengan baik. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya pelajari. Ada dua hal yang Allah tidak pernah kerjakan. Allah tidak pernah kerjakan sesuatu secara kebetulan. Dan Allah tidak pernah kerjakan sesuatu secara mendadak. Itu sebabnya Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lalai. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada situasi yang terlalu kecil sampai Allah lalukan begitu saja. Tapi juga tidak pernah ada yang terlalu besar sampai Allah tidak pernah bisa menundukkan dan mengalahkannya. Itu sebabnya saya begitu yakin. Allah saya tidak pernah bekerja secara kebetulan, tidak pernah bekerja secara mendadak. Itu sebabnya segala sesuatu direncanakan dengan baik. Tidak ada yang terluput dan dia tidak pernah lalai. Itu berarti dia tahu air mata saudara. Dia tahu apa yang sedang kau hadapi. Dia tahu pergumulan-pergumulan berat yang sedang kau jalani. Dan waktu kita membaca, merenungkan ayat ini, biarlah kita ingat Tuhan, apapun yang ada di depan saya harus rencanakan segala sesuatunya dengan baik. Saya harus libatkan Tuhan dalam segala perkara. Saya tahu bahwa ketaatan saya hari ini sangat menentukan masa depan saya. Dan saya juga percaya bahwa Allah tidak pernah lalai. Semua yang dijanjikannya pasti akan digenapi dalam kehidupan saya. Haleluya. Karena itu pendengar sekalian, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Karena kita terlalu percaya bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Kalau saya ingin didoakan secara khusus pada program ini juga, saya izinkan saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Setiap saudara yang mau didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Kita doa karena kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara sakitkah, saudara berbeban beratkah, atau mungkin hari-hari ini saudara sedang merasa bahwa Tuhan, kenapa janjimu tidak kau tepati dalam hidupku? Kita doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap saudara-saudaraku, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar, mereka yang menghadapi tantangan, mereka yang mungkin hari-hari ini sedang bingung karena berbagai tekanan kehidupan yang sedang mereka jalani. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus, kami tolak segala sakit penyakit, kami tolak segala kelemahan tubuh, tekanan yang mau membelenggu orang percaya. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Sehingga melalui program ini kembali kami alami zaman Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Dan kami raih kemenangan yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang sudah saudara doakan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Doa saya menyertai saudara tetap maju dalam Tuhan. Ingat kita tidak pernah sendiri. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat menghadapi segala perkara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.